Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini dari kelompok 1 ingin mendiskusikan atau berbicara santai mengenai pentingnya literasi. Tapi sebelum kita ke pembahasannya, berdiskusi tentang hal tersebut, di sini kami ingin memperkenalkan diri. Saya Lara Regina Yudani. Saya Diva Ayu. Saya Elsa Nadila. Saya Jadi. Saya Dina Salsarahayu. Jadi sudah selesai sesi perkenalannya. Jadi sebelum kita emang ke inti pembahasannya tentang apa sih itu literasi, itu apa sih pentingnya literasi gitu. Jadi kan mungkin kebanyakan orang tahu itu ya. Maksudnya nanti kalau orang-orang ini dengar cuma kata literasi gitu kan, pasti otaknya langsung oh berarti membaca menulis ya, gitu kan. Tapi sederhananya itu aja mungkin ya orang tahu tentang apa itu literasi. Tapi di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu literasi, apa itu prinsip-prinsipnya, tujuannya, contoh, manfaatnya, serta jenisnya. Bagaimana sih cara kita buat kita tuh tertarik gitu ya untuk sering literasi. Jadi, agar menambah wawasan kita. ya guys gitu. Jadi literasi itu bisa kita tahu secara istilah umumnya itu merujuk kepada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan berbagai masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga literasi tidak bisa dilepaskan dari kemampuan berbahasa. Jadi terlepas dari kita yang gemar membaca atau literasi itu pasti nggak jauh-jauh banget ya dari kemampuan kita dalam membaca, menulis atau dapat diartikan sebagai menerjemah lambang-lambang bahasa hingga diproses menjadi suatu pengertian. Jadi ada pula mungkin kan dari beberapa ahli gitu ya, tapi kan Itu cuma sebagai umumnya ya pengertiannya. ya Ada juga pengertian literasi menurut beberapa ahli, mungkin ya Re bisa Sebutin satu atau dua gitu. Ya. tapi ini saya lagi Di sini saya nemu yaitu menurut Alberta, literasi ialah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dan memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi Seperti itu ya. itu cuma dari beberapa ahli ya, karena kan kita tahu mungkin banyaknya otak di dunia ini, jadinya pasti literasi itu banyak pengertiannya dari beberapa ahli yang lain gitu kan. Dan sebenarnya literasi itu pasti semuanya itu memiliki tujuan kan dalam literasi atau apa itu. Jadi dengan literasi itu tujuan literasi itu apa sih Re? Jadi tujuannya itu dengan literasi tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan informasi yang diterima menjadi lebih baik. Jadi kalau kita membaca itu menerapkan sistem literasi itu jadinya kita kalau udah membaca pasti pengetahuan kita banyak kan. Iya, Jadi kalau bertambah ya. Ya informasi atau apapun itu kan kita jadi nggak cepat termakan gitu kan. Sebelum kita tahu benarnya kayak gimana tuh, benar nggak nih kayak gitu. Terus yang kedua itu membantu orang berpikir secara kritis dengan tidak mudah terlalu cepat bereaksi. Kayak yang saya bilang tadi, kayak nggak cepat percaya gitu. Mengambil berita hoax langsung kita percaya gitu. Terus yang ketiga membantu meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan cara membaca. Kan banyak ya tuh ya di desa-desa atau di mana itu kan pemahaman orang atau literasinya kurang gitu kan. Dan ada juga di pedesaan mungkin beberapa yang belum bisa membaca. Nah, kayak gitu juga itu salah satu tujuannya literasi. Terus yang keempat ada juga membantu menumbuhkan serta mengembangkan nilai budi pekerti yang baik dalam diri seseorang. Otomatis kalau kita
literasi atau rajin membaca atau menulis itu kan pemahaman atau pemikiran kita itu Luas. bisa menjadi lebih baik ya. Iya, menambah Otomatis wawasan kayak kita. dibilang itu kalau pengetahuannya tinggi berarti adab dan budi pekerti seseorang itu pasti akan baik juga. Iya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lain mungkin apa manfaatnya gitu atau bagaimana cara Jenisnya ya? literasi, Jenis-jenisnya bisa. Banyak sih jenisnya tuh. Literasi terbagi menjadi 5. Yang pertama tuh ada literasi dasar, literasi perpustakaan, media, teknologi visual. Terus nggak cuma itu sih, ada 5 juga kalau nggak salah dari literasi versi Kemdikbud ya. Yang pertama itu literasi baca dan tulis, numerasi, sains digital, finansial, dan budaya. Nggak 5 sih, ada 6. Selain itu juga ada contohnya ya. Contohnya itu seperti kayak membuat dinding motivasi seperti kayak mading. Terus bisa berupa resensi buku cerpen, novel, dan lainnya banyak. Cuma itu sih yang saya tahu tentang jenis sama contohnya. Manfaatnya. Oh iya, manfaatnya. Jadi manfaat literasi bagi kita itu agar menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, terus menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, dan mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca. Dan juga mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang ya. Serta itu melatih dalam hal menulis dan merangkai kata yang bermakna juga. Mungkin itu dong manfaatnya. jadi kan kita udah bahas di beberapa bagian dari literasi kan, tapi pasti dalam sesuatu hal itu pasti ada prinsipnya gitu kan. Iya. Di sini saya akan diskusikan tentang prinsip-prinsipnya ya. Yang pertama ada Jadi sekarang nih boleh si Mbak Dipanya bakal Dia akan menjelaskan tentang pemaparannya prinsip-prinsip dengan prinsip literasi ada berapa itu prinsip apa sih? sih gitu. Di sini prinsip Apa aja? yang saya baca ya, ada 4. Yaitu 4. yang pertama itu program literasi yang baik dan bersifat berimbang. Sekolah yang menerapkan prinsip ini maka akan menyadari bahwa siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk itu dibutuhkan berbagai strategi membaca dan variasi teks. Yang kedua, ada diskusi dan strategi bahasa lisan yang sangat penting. Dalam prinsip ini, siswa dituntut untuk bisa berdiskusi mengenai suatu informasi tertentu dan dalam diskusi membuka kemungkinan perbedaan pendapat dan diharapkan dapat mengungkapkan perasaan dan mendapatkannya untuk melatih kemampuan berpikir lebih kritis. Yang ketiga ada program literasi berlangsung di semua kurikulum. Program literasi ini ditunjukkan oleh seluruh siswa, jadi tidak bergantung pada kurikulum dan membiasakan kegiatan literasi adalah kewajiban guru semua mata pelajarannya. Keempat ada keberagaman perlu dirayakan di kelas dan di sekolah. Yaitu para siswa disediakan buku-buku yang bertemakan kebudayaan negara Indonesia agar lebih mengenal budaya yang ada dan melestarikannya. Jadi ya Ya, itu prinsip-prinsipnya. Prinsip literasi Ada ya. 4. jadi dari prinsip itu kita bisa tahu ya apa sih Yang bisa dilakukan untuk bisa menjaga literasi ini agar terus berkembang, diterapkan. terus berkembang ya. Aku mau nanya dong, apakah ada cara yang meningkatkan literasi membaca bagi kita gitu? Ada yang jawab? Ya, saya akan Ya, jadi bisa Iya. di-share. Jelaskan. Ini aku kurang paham ya, kurang paham, kurang tahu. Ya, Ya, silakan bagaimana di-share tuh? Gaji. Ayo. baik, saya akan menjelaskan
sedikit tentang efektif cara meningkatkan literasi membaca. Yang pertama, memanfaatkan variasi bahan bacaan, berpikir kreatif di dalam proses mengajar dan belajar. Yang kedua, membiasakan kegiatan membaca di kelas. Dan selanjutnya berlatih problem solving. Yang berikutnya bersenang-senang dengan kata-kata, membuat literasi membaca sebagai komunikasi. Mungkin cukup segitu bisa saya sampaikan. Jadi manfaatnya ya sungguh luar biasa ya. Iya, Banyak luar biasa dari banyak literasi. banget dari literasi itu. Jadi dari yang semua kita bahas itu, jadi banyak pemahaman ya tentang literasi itu. Mungkin dari apalagi kita kan sebagai generasi muda gitu kan, apalagi dengan era penuh dengan teknologi ini, mungkin kultur kita dalam membaca itu agak jarang ya dari buku Iya. langsung gitu, kebanyakan dari Searching. searching Iya. gitu, atau baca dari apa sih namanya, Mengcopy dari artikel dari Google. Sebenarnya nggak salah sih, nggak apa-apa Iya, juga nggak apa-apa sebenarnya juga. itu, tapi ya Kurang efektif gak sih Iya. kalau misalkan gitu ya? alangkah baiknya gitu. Baiknya kita membaca buku langsung. dan memanfaatkan buku yang ada di perpustakaan. Nah ini di perpustakaan masih banyak buku guys. Iya, kita ini lagi ada di perpustakaan. ada di perpustakaan. Cobalah Baiklah. membaca Terus, langsung dari buku. Ayolah kunjungi Dalam ke sini, pelajaran guys. bahasa Indonesia bersama Bu Lilis ini kita juga lagi menerapkan program literasi Literasi, ya. ya. Setelah membaca, Bu Lilis menyuruh kita untuk mengambil sedikit ringkasan dalam buku tersebut, lalu kita tulis judulnya, halaman berapa, dan juga Penerbitnya. isinya ya di situ, di dalam satu buku. Nah, seperti itu. Jadi yang tugas yang kita diberikan itu sebenarnya penting juga buat kita. Mungkin kita sadar sendiri, mungkin kebanyakan yang membacanya dari gadget, tapi karena tugas dari literasi ini ya muncullah keinginan-keinginan untuk membaca lebih banyak. Iya, betul. Betul. Iya. Jadi sering membuka buku ya kita untuk literasi. Oke guys, mungkin Mungkin cukup segini ya diskusi ya. kita Iya, sekarang. dari membahas literasi Iya, tentang dari literasi. kita. Semoga bermanfaat. Iya. Semoga Semoga bermanfaat. apa Jika yang ada kita kesalahan, sampaikan mudah-mudahan bisa diserap Dan bermanfaat Ya, untuk kalian walaupun, ya guys ya. Untuk masa depan kalian juga loh ini Iya. ya, rajin-rajin loh Iya kalian. guys, jadi jangan lupa buat literasi baca buku. Sering-sering ke perpustakaan Pandeglang ya guys. Juga perpustakaan Kampus STI juga, Banten. STI Banten. Iya, yang ada di kampus. di kampus sudah disediakan fasilitasnya, jangan lupa mampir ke sana juga. Iya, bukunya Jadi, bagus-bagus. Ya, Banyak jadi, referensi ya. Jadi kita akhiri video ini dengan membacakan alhamdulillah. Nah, Terima kasih guys. guys. Kan